Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Artika Syani dengan NIM 246500082. Di sini saya akan mereview materi mengenai manajemen integrasi proyek. Oke, kita masuk pada pengertian manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses mengkoordinasikan dan menyelaraskan semua bagian proyek agar bekerja sebagai satu kesatuan. Ini disebut inti manajemen proyek karena menghubungkan semua area pengetahuan proyek. Lanjut, slide ini menjelaskan alasan pentingnya integrasi, yaitu menghindari kerja terpisah, menjaga keselarasan tujuan, mengelola kompromi, dan project manager sebagai penghubung utama. Di sini dia menjelaskan bahwa manajemen integrasi adalah keterampilan utama project manager karena PM harus menjembatani semua bagian proyek, menyeimbangkan kepentingan, dan menjamin nilai proyek bagi stakeholder. Oke, kita masuk pada proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Yang pertama ada membangun project charter, yang kedua membangun preliminary scope statement, yang ketiga membangun project management plan, yang keempat mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, yang kelima monitoring dan controlling proyek, yang keenam melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi, yang ketujuh menutup proyek. Lanjut pada slide membangun project charter. Project charter adalah dokumen resmi yang mengizinkan proyek dimulai, menetapkan tujuan, dan menunjuk project manager. Charter adalah fondasi awal semua kegiatan proyek. Nah, selanjutnya pada slide ini dia menjelaskan komponen project charter seperti nama proyek, jadwal dan anggaran, tujuan proyek, peran tim, dan tanda tangan stakeholder. Lanjut, scope statement adalah awal yang membantu tim memahami apa yang termaksud proyek, apa yang tidak termaksud, dan tujuan serta batasan proyek. Digunakan sebagai dasar diskusi sebelum perencanaan detail. Masuk pada project management plan. Dokumen utama yang menggabungkan sebuah rencana proyek digunakan untuk mengarahkan eksekusi, menilai kinerja, dan mengontrol perubahan. Lanjut pada atribut project plan. Di sini dia menjelaskan bahwa rencana proyek harus lengkap, terintegrasi, realistis, dan disetujui oleh stakeholder. Nah, selain itu harus menambahkan atribut lain yaitu fleksibel, terukur, fokus hasil, dan selaras dengan strategi organisasi. Oke, pada elemen umum project plan, ini dia berisi gambaran umum proyek, struktur organisasi, metode kerja, dan jadwal serta biaya. Oke, selanjutnya ini dia merupakan contoh struktur SPMP. Selanjutnya membahas mengenai manfaat standar SPMP, yaitu yang pertama ada konsistensi, kelengkapan, dasar kontrol, dan memperjelas tanggung jawab. Contoh penerapan SPMP pada proyek sistem presensi web menunjukkan bagaimana teori dipakai dalam praktik. Slide selanjutnya yaitu kutipan White Winners Do, menekankan bahwa proyek sukses selalu punya rencana jelas, menggunakan tools berulang, dan tidak membuat jadwal dari nol setiap saat. Lanjut, stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses mengidentifikasi stakeholder, menilai pengaruh dan kepentingan, dan menentukan strategi pendekatan. Ini dia penting untuk menghindari konflik. Masuk pada tujuan stakeholder analysis, yaitu mengetahui siapa saja stakeholder, memahami kebutuhan mereka, dan menekankan cara komunikasi. Manfaatnya yaitu dukungan proyek meningkat, risiko konfliknya berkurang, dan keputusannya itu lebih tepat. Oke, selanjutnya kita masuk pada 4 tahap utama proses stakeholder analysis. Tahap yang pertama yaitu identifikasi stakeholder. Di sini semua pihak yang terlibat atau terdampak itu harus dicatat. Lalu pada tahap kedua di sini untuk menganalisis pengaruh dan kepentingan stakeholder. Terus pada tahap ketiga yaitu untuk penilaian dan prioritas stakeholder. Yang keempat ini dia strategi keterlibatan stakeholder. Nah, di sini ada contoh stakeholder analysis. Lanjut pada eksekusi proyek, di sini dia menjelaskan bahwa eksekusi proyek adalah fase menjalankan semua rencana menjadi produk nyata. Kepemimpinan proyek fokus pada menginspirasi tim, menghadapi perubahan, mengelola manusia, bukan hanya tugas.
Selanjutnya kita masuk pada ciri kepemimpinan efektif. Ciri utamanya yaitu yang pertama ada visioner, yang kedua cerdas emosional, yang ketiga ada adaptif, yang keempat servant leadership, dan yang terakhir tegas tapi kolaboratif. Oke, pada slide ini dia menunjukkan contoh kegagalan akibat pemimpin yang tidak konsisten menjalankan rencana. Oke, di sini slide selanjutnya dijelaskan 3 kelompok keterampilan, yaitu yang pertama ada soft skill, hard skills, dan yang terakhir kognitif dan strategis. Lanjut, tools eksekusi proyek. Contoh toolsnya yaitu yang pertama ada work authorization system, yang kedua status review meetings, dan yang ketiga ada project management software. Oke, lanjut. Di sini berisi proses mengukur kinerja, membandingkan dengan rencana, dan yang terakhir memberi tindakan korektif. Oke, pada slide selanjutnya dia membahas mengenai pengelolaan perubahan proyek secara terstruktur agar tidak merusak tujuan proyek. Nah, lanjut pada slide selanjutnya yaitu kontrol perubahan proyek IT. Di sini dia membandingkan pendekatan lama dan modern. Oke, lanjut. Sistem kontrol perubahan adalah kerangka kerja formal dan terdokumentasi yang digunakan untuk mengevaluasi, menyetujui atau menolak, mengelola, dan mengkomunikasikan perubahan dalam proyek. Lanjut pada komponen sistem kontrol perubahan. Komponen utamanya yaitu ada prosedur, yang kedua ada otorisasi, yang ketiga ada dokumentasi, dan yang terakhir ada tools. Change Control Board atau disingkat dengan CCB adalah tim resmi yang memutuskan perubahan proyek. Lanjut pada siklus kontrol perubahan. Tahapannya itu yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada persetujuan, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada verifikasi. Di sini membahas jenis perubahan. Perubahannya itu bisa berupa lingkup, jadwal, biaya, kualitas, teknis, dan proses. Oke, pada slide ini dia menjelaskan perubahan darurat, standar, dan normal. Oke, lanjut studi kasus e-commerce. Contoh nyata penerapan kontrol perubahan pada penambahan kris. Lanjut pada slide selanjutnya yaitu manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi memastikan produk proyek sesuai spesifikasi, perubahannya tercatat, dan konsisten dengan kebutuhan. Terus di sini ada saran yang harus dilakukan yaitu menjelaskan praktik terbaik dalam mengelola perubahan. Slide selanjutnya ada saran yang perlu dilakukan yaitu menjelaskan kesalahan umum dalam kontrol perubahan. Lanjut pada penutupan proyek, menjelaskan bahwa penutupan proyek meliputi serah terima hasil, dokumentasi, evaluasi, dan pembelajaran. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.